Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Oke, yang pasti semangat ya belajarnya. Semangat. Oke, salah satu dari kalian mungkin doa ya sebelum belajar. Saya berdiri dulu ya. Ya, Jadi kita berdoa sesuai agama. kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Ibu absen dulu ya. Iya Bu. Afika hadir. Hadir Bu. Sinta hadir. Hadir Bu. Riko Tidak ada Bu. Angga. Tidak ada Bu. Di mana Angga itu? Tidak tahu Bu. Tania hadir. Hadir Bu. Oke, sudah ya. Kita belajar. Hari ini kita belajar menulis teks berita berkelompok ya, sesuai unsur, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Sebelum pembentukan kelompok, Ibu akan menjelaskan singkat materi sebelumnya yang kita pelajari, yaitu pengertian teks berita. Secara umum, teks berita adalah sebuah teks berisi segala peristiwa yang terjadi di seluruh dunia, yang mana teks berita dapat dipahami sebagai teks laporan yang menyampaikan suatu peristiwa, kejadian, atau informasi yang sudah atau sedang terjadi. Walaupun begitu, teks berita tidak selalu disampaikan dalam bentuk teks saja ya, namun dapat juga disampaikan melalui media lisan kepada para pendengarnya. Salah satu contoh bentuk teks berita berupa media lisan yaitu program-program berita di televisi dan internet. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada Bu. Kalau nggak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Iya Bu. Menurut kalian, unsur-unsur berita itu apa? 5 bebas sama Bu. Ya, benar. Yang kalian sebutkan tadi itu adalah singkatan dari bahasa Inggris. Mau tahu nggak singkatan dari bahasa Indonesia? Mau. Namanya adalah adik Simba. Adiknya siapa Bu? Bukan ya. Adik Simba itu singkatan dari apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, apa gitu ya. Iya Bu. Iya Bu. Adik Simba. Unsur-unsur berita. Kelihatan nggak? Iya. Adik Simba. Jadi apa ini beritanya apa gitu ya? Di mana beritanya? Kenapa peristiwa itu terjadi gitu ya? Jadi anak-anak dengan mengetahui unsur-unsur teks berita, maka kalian sudah dapat membentuk struktur teks berita. Tahu struktur teks berita? Itu ada kepala, badan dan tubuh,
terus ekor berita. Oke, kita kelas dulu ya, semuanya berdiri. Ayo kita bertepuk tangan dulu. Masih ngantuk? Udah lumayan Bu. Semangat. Kalau gitu ada pertanyaan lagi ya. Iya mau. Nanti kalau ibu bilang merah, itu 1 kali. Kuning 2 kali. Kalau hijau 3 kali. Makanya itu. Oke. Merah, kuning, hijau, kuning, sama. Oke, maju. Apa ada pertanyaan yang hadir yang menang? Gimana? Bisa senang? Oke. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang struktur teks berita. Nah, struktur teks berita itu ada apa aja tadi? Yang dipakai persahabatan. Bukan. Tidak Bu. Oke. Jadi struktur teks berita itu ada kepala, terus badan atau tubuh berita, terus ada ekor berita gitu. Ini ingat ya. Iya. Dari lagi Afrika. Oke, ini dicatat ya, Ibu akan mendikte tentang struktur teks berita, terus kaidah kebahasaannya. Ya, dicatat didikte. Ulang-ulang ya, atau coba-coba. Jalan dulu. Oke, struktur teks berita. Struktur teks berita. Sudah Bu. Dalam struktur teks berita terdapat 2 informasi, yaitu informasi penting dan informasi tidak penting. Titik. Sudah? Untuk informasi penting ini disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur teks berita. Sampai mana? Unsur-unsur teks berita. Untuk informasi penting ini disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur teks berita. Sudah? Sudah Bu. Unsur-unsur informasi penting ini
sering disebut kepala berita dalam forum tweet dan buku berita titik. Sudah. Unsur-unsur berita itu bisa bervariasi, sudah. Misalnya ada yang didahului dengan penyajian tanda petik, tahu tanda petik? Tahu. Nah, di dalam tanda petik itu ditulis apa beritanya, ada pula yang diawali dengan kapan terjadi, titik. Untuk pertanyaan bagaimana biasanya ditempatkan pada bagian-bagian berita, titik. Sudah. Sedangkan yang informasi, yang kurang penting biasa juga disebut uraian atau ekor berita. Kedudukan ekor selalu berada setelah kepala dan badan atau tubuh berita. Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan atau membaca keseluruhan informasi, dengan memperhatikan bagian awalnya, kita telah mendapatkan informasi penting yang merangkum keseluruhan isi teks berita, titik. Sudah? Sekarang kaidah kebahasaan teks berita. Nah, dalam sebuah teks, kata-kata atau kalimat-kalimat itu ternyata memiliki kaidah atau aturan tersendiri, titik. Kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai ciri atau pembeda dengan jenis teks lainnya, titik. Adapun kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan bahasa bersifat standar dalam kurung baku, titik. Contohnya kata aktif atau baku dengan kata aktif tidak baku, titik. 2. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi kalimat langsung, titik. Kalimat langsung ditandai dengan dua tanda petik ganda. 3. Konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Penggunaan kata kerja mental. Saya ulang lagi. Itu yang diikutinya itu nomor 3 ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud, antara lain memikirkan,
membayangkan, berasumsi, berprasangka, berkesimpulan, merasakan, dan beranalogi. Titik. Selanjutnya nomor 5. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Selanjutnya nomor 6 ya. Selanjutnya nomor 6 ya. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan titik. Seperti kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, titik. Selanjutnya, langkah-langkah menulis teks berita. Adapun langkah-langkah menulis teks berita sebagai berikut. Titik. Yang pertama, menentukan sumber berita. Kedua, mendatangi sumber berita. Ketiga, mencatat fakta-fakta penting. Keempat, mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Titik. Oke, sudah ya. Itu adalah materi yang perlu kalian ingat dan catat ya. Pertemuan selanjutnya ibu akan tanyakan lagi. Oke, sebelum itu nanti tak perlu ada pertanyaan. Belum ada ya. Kalau tidak ada berarti sudah paham ya, sudah bisa membuat atau menulis tes berita. Oke, kalian bisa lihat tayangan video berita yang ibu share di grup kelas ya. Mari kita amati bersama-sama. Sudah dibuka grupnya? Sudah. Oke, mari kita amati. Permisi Bu, selamat siang. Riko, hadir. Dari mana saja? Soalnya tadi macet di jalan, soalnya perjalanannya jauh dari sini. Silakan duduk ya. Ya, Bu. Langsung mengikuti pelajaran. Ya, siap. Buka grupnya ya. Kita Ya, Bu. amati video pembongkaran lapak liar. Ya, Bu. Pembongkaran lebih dari 300 lapak pedagang kaki lima di kawasan Puncak berujung ricuh. Pedagang yang tidak terima terlibat adu mulut hingga baku hantam dengan petugas. Ricuh, saling dorong antara pemilik bangunan dan aparat kembali mewarnai pembongkaran bangunan liar di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Suasana makin memanas saat salah satu warga yang diduga provokator hendak ditangkap petugas. Akibat jumlah massa dan aparat yang tak sebanding, eksekusi pembongkaran terpaksa menggunakan alat berat. Di sisi jalan lain, warga hanya bisa pasrah meratapi hancurnya lapak berdagang yang satu. Kalian bisa lihat tayangan video berita yang Pejabat Bupati Bogor,
korban 300 Anak-anak biar bisa melihat daerah yang sumber sudah berita disepakati ini 2015 lewat YouTube. tidak memiliki Ya. izin ya, sepanjang jalur puncak ini memang Ada di harus daerah mana berita ditapaki oleh tersebut? saudara. Dan masalah Ada ada yang di puncak ada, kota tetapi itu pun Bogor. tidak lebih dari kurang lebih hanya 8 Ini merupakan langkah awal kita menentukan atau menulis teks berita. porsinya 70% mulai sudah. Sambil diamati ya, kalian bisa catat fakta-fakta yang pentingnya. rampung dibangun namun Nanti, mangkrak karena tak kunjung kalau ketemu. sudah dicatat, kalian Asep bisa Solihin melaporkan dari mengembangkan Bogor, Jawa Barat. catatan tadi menjadi teks berita yang utuh. Oke, sudah diamati ya? Ya. Oke, kalau begitu kita bentuk kelompok ya. Lalu tugasnya, ya. Tugasnya itu kalian diskusikan dengan teman-temannya. Mana bagian kepala beritanya, mana bagian badan atau tubuh beritanya, mana bagian ekor beritanya. Nah, itu ditulis di kertas yang dibagikan ini. Lalu perwakilan kelompok nanti membacakan hasil diskusinya. Bu, kelompoknya berapa orang? Kelompok. Ya, satu kelompok 3 sampai 4 orang. Nanti perwakilannya Iya. ke depan. Ibu beri waktu 5 menit cukup? Cukup, Bu. Yakin atau ibu beri waktu lagi 10 menit? Iya Bu, 10 menit aja soalnya susah Bu. Oke, tunggu ya. Kalau ada pertanyaan bisa ibu, bisa kalian bisa tanya lagi. Iya Bu. Iya, kita langsung menulis saja untuk nanti presentasikan. Ada judul berita, nanti kalian jelaskan judulnya itu.
Terus kepala beritanya, badan atau tubuh berita, lalu ekor beritanya. Ada yang pertanyaan? Ada kesulitan? Nomor pokoknya jangan lupa isi. Kalau ada kesulitan, kalian bisa buat tentang konsepnya dulu, nggak apa-apa. Kalian buat sambil kalian membuat peta konsep, tapi peta konsepnya kalian kembangkan. Kalian buat badan tubuh beritanya, terus ekor beritanya. Nanti kalian kembangkan menjadi satuan yang untuk teks berita yang kalian presentasikan nanti. Kalau ada masalah bisa ditanyakan ya. Iya, Bu. Sambil kalian diskusi, Ibu jelaskan ulang tentang teks berita. Oke, secara umum teks berita adalah suatu teks berisi segala peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Yang dimana teks berita dapat dipahami sebagai teks laporan yang menyampaikan kejadian, informasi, atau peristiwa yang sudah atau sedang terjadi. Walaupun begitu, teks berita tidak selalu disampaikan dalam bentuk teks saja, namun dapat juga disajikan melalui media lisan. Salah satu contohnya media lisan yaitu media televisi atau internet, lalu radio. Lalu yang kalian tonton tadi di ponsel berupa media YouTube ya. Oke, waktu 5 menit sudah berlalu, kurang 5 menit lagi. Siap ya untuk presentasinya? Kelompok sudah siap? Oke, sudah selesai waktunya. Berarti sudah bisa dipresentasikan ya. Sudah. Oke, sudah bisa dipresentasikan ya. Kalau mau perwakilan nanti ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo. Perkenalan sama teman-temannya. Ya. Selamat pagi dan selamat menjelang siang, Ibu. Selamat pagi teman-teman.
Di sini saya akan mewakili kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Tania. Saya membacakan judul berita badan atau buku berita. Judul: Warung pelanggan kaki lima di Puncak Bogor dibongkar. Warga internet sebut sebagai asal cari untung berlebihan. Kepala berita: sejumlah bangunan tanpa izin dan warung pelanggan kaki lima PKL yang merupakan tempat makan dan nongkrong di sepanjang jalan raya Puncak Bogor, Jawa Barat dibongkar dan digusur petugas Satpam PP. Kejadian itu viral di dunia maya setelah videonya ramai dibagikan di beberapa akun media sosial. Badan atau buku berita. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Pemkab Bogor hari ini ketertiban kawasan puncak dari bangunan tak berizin, namun perlawanan datang dari pedagang kaki lima atau PKL yang enggan direlokasi. Yang kedua, padahal Pemkab Bogor sudah menyiapkan toko di reset area puncak bagi PKL yang dipindahkan agar kebersihan dan keindahan kawasan puncak kembali indah, nyaman, dan asri. Ekor berita. Jadi, pemirsa, alasan pembongkaran ini adalah warung di sini karena tidak memiliki izin dari berlakukan. Ini berdampak pada memiliki warung dan pekerjaan di sekitarnya, serta pada aktivitas ekonomi lokal, masyarakat setempat, dan pihak terkait mungkin memberitakan tanggapan yang beragam terhadap keputusan pembongkaran ini. Oke, terima kasih hasil diskusi kami. Oke, di tempat dulu ya. Oke, terima kasih. Apa yang penjelasannya sangat menarik sekali. Bisa langsung bagus. Tepuk tangan sekali lagi coba. Kayaknya kok sedikit sekali, nggak sampai 40 menit. Kendali kelompok 1 menjelaskan tentang pembongkaran warung liar nanti. Dan menurut kesimpulan itu, menurut mekanisme pemerintah sesuai struktur beritanya, tadi wujud beritanya warung PKL dibongkar. Lalu kepala beritanya tadi pembongkaran itu adalah warung tempat makan dan nongkrong. Badan dan tubuh beritanya, jadi diskusi tadi presentasi kelompok tempat makan dan nongkrong tadi dibongkar oleh pemerintah Kabupaten Bogor.
Bogor itu. Dan pemerintah kabupaten sudah menyiapkan tempat sebenarnya, tapi para pedagang itu melakukan perlawanan karena tidak terima, karena sudah lama di situ. Kemudian ekor beritanya, walau tadi tidak memiliki izin. Izin itu izin dari pemerintah kabupaten. Oke, apakah ada pertanyaan? Gimana? Kalau begitu Ibu kasih pekerjaan rumah ya. Iya, Bu. Tugasnya bisa dicatat, oke? Ya, Bu. Membuat peta konsep struktur berita. Nah, itu kalian cari beritanya di media apapun, entah media majalah, koran, televisi, radio, atau artikel di HP boleh. Kemudian pilih kalian buat peta konsepnya kreatif mungkin sesuai strukturnya, yaitu apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, sudah paham? Sudah, mulai adik simbol kami satukan. Ya. Bu, ini tugas kelompok apa tugas individu? Tugas individu ya. Nanti Ibu nilai untuk nilai UTS kalian. Iya, Bu. Minggu depan ya, semoga. Iya, Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Untuk tugas-tugasnya kapan? Minggu depan lah. Bulan depan. Oh iya. Tugasnya, tugas UAS itu tentang apa nanti? Gimana kalian meliput berita tentang sawah, banjir atau kemacetan, atau ada acara di lapangan gitu, terus wisata juga boleh. Iya, Bu, saya buat video aja soalnya saya suka healing ke tempat pariwisata seperti itu, kayak di Kota Malang kan banyak tempat pariwisata seperti Balai Kota, alun-alun Kota Batu juga seperti itu. Saya lebih suka buat video seperti itu untuk healing seperti itu. Ya, saya menarik itu. Apalagi kalau di menurut apa ya, keinginanku, keinginan ibu yang menarik perhatian ibu itu ada di desa Langkawi. Itu apa sih namanya? Oh iya, Bu, kampung itu ya? Kampung apa? Kampung Kerinci. Kerinci. Kerinci.
apa itu nih? Oh. Apa sebut pakai lampu warna-warni gitu ya? Nah itu boleh disebut. Oh, iya. Durasi videonya minimal berapa menit? Durasi 10 menit cukup? Kurang? Karena aku terlalu banyak. Terlalu panjang. Ya, 7 menit cukup. Kayaknya cukup Bu, kalau 7 menit. Tapi kalau 10 menit memang kepanjangan. Oke, 7 menit ya. Kita sepakati 7 menit. Oke, ibu tanya itu siswa Angga gimana itu? Oh, Angga itu memang anaknya bandel, jadi jarang masuk sekolah gitu. Kadang dia dari rumah itu kan dia orang tuanya tahunya dia datang sekolah. Terus dia lebih memilih nongkrong sama teman-temannya di jalan seperti itu. Jadi dia jarang, kurang tahu, orang tuanya nggak tahu, soalnya kan kita juga mau kasih tahu sama orang tuanya anaknya nakal gitu, kita takut juga diganggu seperti itu. Oh gitu, besok ya kita datangi orang tuanya, datangi ke rumah. Kamu tahu kan rumahnya di mana? Tahu Bu, lagian dia kan tetangga saya, jadi aman kalau itu mau ke sana. Ya, besok kamu ikut ya, dari ibu jelasin ke orang tuanya kalau anaknya ini gitu ya. Iya Bu. Oke. Terima kasih ya Iko, besok. Ya, sama-sama Bu. Sebelum pelajaran mulai itu. Jadi, apakah ada pertanyaan ini tentang materi teks berita, tentang unsur, terus struktur dan gaya pembahasannya? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Kalau masih bingung dengan kepala berita dan badan atau buku berita, soal beritanya nggak ada. Ini sebelum ikut tutup pelajaran hari ini, anak-anak, jadi kesimpulannya dalam menulis teks berita seperti yang kelompok jelaskan tadi tentang pembongkaran tempat liar atau warung di puncak Bogor, kita harus memperhatikan unsur dinamik satuannya atau adik simba, apa, gimana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian strukturnya ada kepala, judul berita, kepala berita, badan atau tubuh berita, ekor berita. Yang terakhir yaitu gaya pembahasannya berupa katanya baku atau tidak. Baik apakah ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Tidak. Tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Oke, untuk kedepannya lebih semangat dan aktif lagi biar suasana kelas jadi hidup, mengerti, Ngerti Bu. sukses untuk semuanya. Oke, salah satu memimpin doa kita akhiri pertemuan hari ini. Oke, berdiri. Salah satu memimpin doa. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak Ria. Ya, sama-sama. Ibu akhiri pertemuan hari
Siang Bu. Selamat siang semuanya. Siang. Siang